Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel Bang Ziz. Nah, abang punya Harley berapa bang? Hanya 2. Oh, hanya 2. Kita satu aja belum. Punya tagline membangun desa menata kota. Oke, udah lama kali kita nggak bacrit. Banyak cerita podcast kita udah lama kali. Dan kali ini kita podcast bersama sosok idaman, waduh, sosok tokoh, sosok anak muda, waduh, menolak tua sepertinya, ya kan? Tapi yang pasti sosok inspirator bagi anak-anak muda, khususnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan juga sosok Ketua Karang Taruna Sumatera Utara. Ini dia Bang Dedi Dermawan Himalaya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dedi Dermawan Milaya? Milaya. Oke. Milaya itu marga, Bang? Enggak, saya lahir di Malaysia. Oh, jadi Milaya itu Malaysia gitu ya. Oke. Bang Dedi, abang sekarang menjadi Ketua Karang Taruna Sumatera Utara, yang dimana Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan sosial yang lahir atas dasar lingkungan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat bersama pemerintah. Betul bang? Boleh tahu bang, kenapa abang bisa jadi Ketua Umum Karang Taruna Sumatera Utara loh bang, provinsi? Boleh tahu bang, kok bisa? Baik, makasih Bung Jis. Adinda saya ini luar biasa, hari ini diundang podcast di tempatnya Bung Jis. Jadi memang keterpanggilan saya untuk memimpin Karang Taruna, ya memang saya tahu betul Karang Taruna itu adalah organisasi sosial dan mitra pemerintah dalam hal bagaimana bisa bekerja sama melihat potensi masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, terkhusus pemuda. Rasa keterpanggilan saya ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik pada anak-anak muda, khususnya generasi-generasi muda yang kita tahu bahwasannya kondisi pemuda zaman sekarang yang memang harus berpikir tentang kemandirian untuk masa depan. Kami punya konsep di Karang Taruna bagaimana menciptakan social entrepreneur dan social leader. Yang terpenting bagaimana pemuda-pemuda ke depan harus mempunyai motivasi, mempunyai kreativitas, inovasi dalam hal menciptakan karya-karya yang memang kita tahu persaingan dunia global cukup keras. Karang Taruna tidak hanya bekerja sebagai gotong royong saja, tapi kita mau menciptakan entrepreneur muda ataupun mempunyai kompetensi. Dan memang kita di Karang Taruna bisa bermitra atau membuat satu program yang bersama dengan dinas-dinas terkait dalam hal kompetensi, baik itu KM dan juga bagaimana pemuda yang ada di desa menggali potensi sumber daya alamnya, sehingga SDM yang ada harus mempunyai mindset yang baik untuk mengelola potensi yang ada, sehingga pemuda yang ada di desa tidak melakukan urbanisasi kota yang memang dampaknya tidak baik. Karena potensi desa, apalagi setelah pandemi Covid, pertanian salah satu unggulan untuk wirausaha muda untuk menggali potensi sumber daya alam tersebut. Saya rasa itu. Bagaimana dengan hubungan Pemprov dengan Karang Taruna Sumut ini, bang? Pada dasarnya Pemprov itu memang nomenklaturnya kita mitra dan memang SK kita di SK-kan oleh pemerintah setingkatnya. Kalau saya di provinsi berarti gubernur. Kalau di kabupaten kota, bupati dan wali kota, sampai seterusnya kecamatan dan desa dan kelurahan. Jadi memang tugas kita menjadi social control dan menjadi mata telinga pemerintah. Dampak-dampak sosial apa saja, masalah apa saja yang ada, saya terkhusus kepada pemuda, karena kita tahu pemuda sekarang dan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya perlu kerjasama, baik itu stakeholder, pihak aparat, dan juga keluarga dalam hal ini, karena kalaulah anak-anak muda sekarang, generasi sekarang
banyak yang terdampak narkoba, siapa yang melanjutkan bangsa ini untuk bisa membangun. Dan harapannya di bonus demografi 2030 gejolak usia produktif akan lebih besar dibanding masyarakat usia non produktif atau masa pensiun. Itu tentunya persaingan untuk lapangan pekerjaan cukup keras. Saya berharap tidak mungkin semua pemuda jadi PNS. Betul. Tidak mungkin pemuda jadi karyawan. Mereka harus punya inovasi-inovasi, kreativitas, bagaimana menciptakan peluang-peluang untuk bisa mempunyai nilai ekonomi, sehingga mereka bisa mempunyai masa depan. Dan harapannya juga melalui wadah Karang Taruna, kami bisa membantu program kelompok-kelompok usaha kreatif, juga kelompok pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Tapi harapannya tinggal kemauan daripada anak muda itu sendiri. Kita tidak mau anak-anak muda berpikir pragmatis, mau uang cepat. Nah, kita tidak mau juga anak-anak muda berusaha langsung investasi besar. Harus belajar semuanya pakai tahapan. Tentunya dengan adanya wadah Karang Taruna, kita juga selalu beraudiensi dengan Dinas Koperasi UKM, Pariwisata, dan Dinas Tenaga Kerja dalam hal kompetensi, tentunya bisa melatih anak-anak muda untuk mempunyai keahlian. Memang sekarang kita tahu susah mencari pekerjaan, tapi kalau ada punya keahlian, baik itu dari perbengkelan, konveksi, dan lain sebagainya. Tapi terutama sekarang saya lihat lebih menonjol di era industri 4.0, era digitalisasi ini, tim IT lebih banyak diminatin dan memang ditarik oleh perusahaan-perusahaan untuk dikaryakan. Jadi saya rasa keahlian kompetensi untuk pemuda lebih diprioritaskan, apalagi dia bisa bahasa bisa menguasai 4 bahasa. Gitu. Ya seperti itulah gambarannya. Jadi kalau bicara tadi Abang bicara program apa yang Abang bawa dari Karang Taruna Sumut ini untuk Sumatera Utara? Program apa Bang? Apa aja programnya Bang? Kita punya tagline membangun desa menata kota. Asik. Jadi tagline itulah yang mau bagaimana pemerataan desa dalam hal kesenjangan sosial. Jadi kita mau pemuda-pemuda desa itu bangkit dan harus mempunyai mimpi dulu. Kita pemuda harus punya mimpi. Mau jadi apa ke depan? Karena tanpa mimpi juga tidak mempunyai motivasi nanti, tidak punya semangat. Kami mau bagaimana kawan-kawan kabupaten kota konsolidasi sampai tingkat desa dan kelurahan. Karena kita perlu database potensi-potensi apa saja yang memang ada di sekitar tempat tinggal pengurus Karang Taruna di desa dan kelurahan. Karena basis Karang Taruna itu ada di desa dan kelurahan. Kalau kita provinsi hanya manajerial sepertinya. Bisa mensupport dan bisa memapping potensi-potensi apa saja. Apalagi sekarang lagi booming desa-desa wisata. Iya benar. Kebetulan Karang Taruna banyak diberdayakan untuk pengelolaan desa wisata. Termasuk di Desa Sedang ini. Desa Sedang memang salah satu pengurus-pengurus Karang Taruna itu dilibatkan oleh kepala desa untuk membuat konsep desa wisata. Karena ada keterkaitan juga dengan produk-produk UKM. Biasanya pariwisata itu pasti sejalan dengan UKM. Tapi saya berharap juga kita juga punya binaan 200 UKM yang memang kita bantu dalam hal legalitas, untuk masalah standarisasi. Itu merupakan pembinaan dari dari Karang Taruna Sumut ya Bang ya? Ya, kita sudah. Seperti apa metode pembinaannya Bang? Pertama-tama kita berkomunikasi dan diskusi dan audiensi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara. Memang mereka dinas juga ada membuat program dalam hal UKM naik kelas. Karena pentingnya pelatihan UKM dan legalitas, terutama permodalan. Pemerintah sekarang sudah memudahkan untuk UKM untuk masalah pinjaman KUR dengan bunga yang cukup rendah. Jadi itu bisa pengembangan, dan harapannya juga UKM-UKM yang ada mempunyai standarisasi yang baik sehingga bisa dimasuk pasar modern dan juga pasar luar negeri. Bang, kalau misalnya kawan-kawan kita yang nonton video ini mau masuk Karang Taruna, caranya seperti apa Bang? Mudah sekali. Karang Taruna itu dibentuk oleh pemerintah.
lahirnya memang di Kampung Melayu oleh Pak Rajali. Jadi memang karang artinya anak muda, taruna, karang itu pekarangan halaman rumah, taruna itu pemuda, jadi tempat berkumpulnya anak muda itu di Kampung Melayu. Zaman Gubernur Ali Sadikin Jakarta melihat wadah anak muda yang memang harus mempunyai bermitra dengan pemerintah, diambillah kelompok yang ada di Kampung Melayu itu untuk dibuat aturannya, perundang-undangannya dan menjadi organisasi sosial yang mitra pemerintah. Oke. Gimana caranya kalau mau kita misal berada di Deli Serdang khususnya, misal mau daftar masuk jadi Karang Taruna, anggota Karang Taruna, siapa yang dihubungin Bang? Dan apa syaratnya? Sebenarnya seluruh warga negara Indonesia usia 13 sampai 17 tahun itu adalah warga Karang Taruna stem cell pasif. Oke. Jadi kalau yang pengurus itu udah stem cell masif, itu udah ada peraturan undang-undangnya. Jadi kalau untuk menjadi pengurus mudah sekali, saya rasa bisa berdiskusi dengan desa ataupun nanti dia kalau di kecamatan dia bisa berkomunikasi dengan kecamatan, pihak kecamatan untuk ikut bergabung di Karang Taruna. Karena memang kita membuka, karena Karang Taruna ini merupakan organisasi yang memang plat merah lah kalau kita bilang. Jadi kita kalau kita bicara politik, nggak ada hubungannya dengan politik ya. Kita non partisan. Tidak diboncengin partai apapun dalam Karuna ini ya. Karang Taruna ini. Tidak diperbolehkan untuk ikut berpolitik. Tapi kalau individual orang-orang dalam Karang Taruna yang memiliki pilihan politik dibebaskan. Kita malah menganjurkan kepada kawan-kawan Karang Taruna untuk ikut berpolitik. Oke, tapi personal. Tidak membawa nama Karang Taruna tersebut. Karena memang penting anak-anak muda untuk duduk di parlemen dalam hal bagaimana mendistribusikan pemikiran, aspek pikiran, melihat kondisi anak-anak muda untuk lebih fokus pemerintah dalam pengembangan pemuda di masa depan. Nah, menurut pandangan Bang Dedi nih, kira-kira di 2024 ada peluang nggak banyaknya anak muda untuk menjadi legislatif? Saya yakin dan percaya, tinggal kemauan dari anak-anak muda itu sendiri. Karena di 2024 itu pemilih pemula dan kaum Z itu mencapai 39%. 39% pemilih pemula. Jadi tinggal bagaimana anak-anak muda yang mau berpolitik dan jangan alergi dengan politik. Nah, ini dia bahas politik nih Bang, ya kan? Bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini keluar dari pemikiran politik ini curang, politik kejam. ini kejam, politik ini korupsi, politik ini penjara, dekat dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana cara Bang Dedi pribadi untuk merubah pemikiran anak muda yang seperti itu, Bang? Jadi itu yang kita harapkan agar kita mau anak-anak muda itu bahwasanya kalau duduk menjadi legislatif atau di DPR dan juga kepala daerah nantinya, mereka lebih fokus untuk pembinaan pemuda. Harapan seperti itu, paling tidak ada bantuan-bantuan dari APBD ataupun APBN dan juga stakeholder untuk mensupport komunitas-komunitas anak muda yang memang kreatif dan memang bisa menjadikan kemandirian mereka, sehingga nantinya mereka juga bisa membangun bangsa ini dan bisa mengaspirasi kebutuhan pemuda yang ada di zaman sekarang ini. Dan Ajis dengar-dengar nih Bang Dedi merupakan salah satu anggota komunitas Harley. Benar, itu apa nama komunitasnya Bang? Harley Davidson Club Indonesia, Sumatera Utara. Indonesia. Abang di Sumatera Utara jadi ketuanya juga? Wakil ketua. Ketuanya Pak Wagub. Ketuanya Pak Wagub, Pak Ijek. Wah, luar biasa. Beliau suka main Harley juga? Dia punya showroom malah. Dari umur berapa dia main? Udah cukup lama kami main. Dia punya showroom. Nah, Abang punya Harley berapa, Bang? Hanya 2. Hanya 2. Kita satu aja belum. Harley. Kita bicara Harley. Kenapa suka dengan Harley, Bang? Jadi Harley itu salah satu refreshing bagi saya, dan sebagai
untuk menambah networking, jaringan, menambah kawan. Silaturahmi makin banyak. Jadi di Indonesia saya punya kawan yang punya Harley. Akibat komunitas. Makanya kita hidup ini haruslah berpikir positif dan harus ikhlas dalam berteman. Karena memang teman itu suatu aset. Banyak duit pun kalau nggak ada teman percuma. Betul. Saya pribadi, kalau prinsip saya lebih bagus banyak teman daripada nggak duit. Siap. Jadi dasar dari banyak teman, insya Allah bisa menjadikan networking bisnis ataupun yang lain-lain. Di Deli Serdang ada nggak komunitas Harley, Bang? Gabung sama kita satu. Gabung ya, semua se-Sumatera Utara jadinya ya. Luar biasa. Oke, mungkin itu aja Just People. Mungkin dari Bang Deddy ada nggak pesan dan untuk teman-teman yang nonton ini, khususnya anak muda, khususnya untuk anak muda yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, Bang, silakan. Di sini boleh, situ boleh. Baik, alhamdulillah hari ini saya bersama Bang Jis berdiskusi santai. Saya berpesan kepada generasi-generasi muda untuk tetaplah semangat, bangkit, dan berpikir tentang masa depan, karena tanpa diri kita sendiri yang mau untuk besar, tidak mungkin orang lain mau membantu. Yang penting bagaimana kita selalu berpikir positif dan bagaimana kita mempunyai mimpi untuk menjadi orang besar sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan kita antar sesama bisa menjadi amal jariah bagi kita. Tetap semangat menjadi generasi muda yang akan datang. Karang Taruna. Luar biasa. Oke, Bang Deddy, terima kasih banyak Bang Deddy waktu-waktunya, suatu kehormatan nih bisa datangin Ketua Karang Taruna Sumut untuk di podcast ini, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.